Yang seperti saya bilang tadi, hijau melambangkan pepohonan dan dedaunan. Hitam melambangkan batu ataupun tanah. Yang putih ini yang saya gunakan untuk menarik sukma itu. Ada gitu-gitunya, ada gitu-gitunya, ada krep-krep matanya, gitu. Saya seperti ini, seperti lagi melakukan sesuatu. Tapi kamu harus fokus ya, jangan liatin bola matanya dia. Dia bilang ilmu penghisap sukma. Itu sangat mengkhawatirkan sekali. Sukmanya dihisap dari cara apa dan bagaimana kita tidak dijelaskan kan. Jadi kita harus ngamanin bintang tamu kita, si Marjin, supaya nggak kenapa-napa. Jangan sampai keikut sampai pulang. Berarti ilmu penghisap sukma ini masih dikuasai ya sama Pak Dudi ya? Betul. Iya, kalau saya lihat iya loh. Dari mata batin saya, aduh, nggak karu-karuan deh ini. Ini dia dibantu oleh makhluk astral untuk menjalankan ilmu penghisap sukma ini. Menghisap sukma itu seperti apa ya, Roh? Saya kalau ngelihat dia dari cara ngomongnya ilmu penghisap sukma, itu rasanya kayak dari mata juga udah langsung turun ke hati untuk keambil gitu. Makanya orang-orang awam, Marjin kan belum tahu seperti ini. Dan tata caranya bagaimana, saya lebih baik harus kasih tahu dia karena dia harus jaga banget lah. Aku jadi takut. Ini muka kamu udah mulai, tadi saya perhatikan kamu tuh berubah setiap menitnya tuh turun banget gitu. Ini sekarang merasakan sesuatu? Kamu pusing sekarang? Agak pusing. Masih kuat kan? Kuat. Oke. Jadi Pak Dudi ini sebenarnya kalau saya lihat sampai detik ini pun dan sampai pada hari ini dia masih terikat dengan ilmunya dia sendiri. Kalau maksud dan tujuannya hari ini ingin lepas, kenapa ya dia cara matanya berbeda ya? Dan tadi saya ngelihat Marjin itu ya kayak gitu. Cara menatapnya tuh agak beda gitu. Ya normal, terus tajam, terus normal lagi, terus tajam gitu. Seperti menarik sesuatu dengan matanya. Iya, menyeramkan. Pak Dudi beneran ingin lepas dari energi-energi dari ilmu ini? Iya. Saya ingin lepas. Saya ingin tobat. Setelah energi negatif yang ada dalam tubuh saya terlepas, maka saya akan kembalikan sukma mereka pada tubuh mereka masing-masing. Berarti banyak ya korbannya sekarang ya? Banyak nih. Tubuh mereka masing-masing kayaknya udah nggak dihitung pakai jari lagi nih. Dan saya lihatnya juga udah banyak banget sih. Mereka kondisinya seperti apa Roy sekarang? Yang jelas sih mereka kayak jadi blongok gitu loh, pelo-pelo gitu loh. Nggak ada tujuan hidupnya, menjalani hari-hari aja gitu tapi tanpa tujuan. Betul. Kayak orang ada isinya tapi diajakin ngobrol nggak nyambung. Pas lagi serius tiba-tiba dikagetin, iya kenapa gitu, kayak macam nggak konsentrasi. Nggak konsen, hilang jadinya aja gitu fokusnya. Fokusnya jadi kayak nggak fokus gitu. Itu kan kamu harusnya ngerasa bersalah loh, orang kayak gitu jadi nggak bisa kerja loh. Iya kasihan. Kasihan. Apalagi belum lagi satu lagi tambah lagi kalau mereka lagi ada masalah gitu, masalah pribadi. Jadi ketika mereka blongo juga terus ada masalah pribadi, makin gak karuan loh. Karena nggak bisa cari solusi pasti. Nggak bisa cari solusi lah. Hilang soalnya konsentrasi kerjanya. Pak Dudi saya mau tanya deh, itu sukma itu diambil terus disimpan di mana ya? Tergantung saya mau simpannya di mana. Biasanya? Terkadang dengan dua batu yang hijau dan batu yang hitam. Kadang saya simpan di pohon, kadang saya simpan di batu. Gimana cara nyarinya sekarang kalau udah banyak lokasi? Ada pohon, ada laci, ada kali, ada tanah. Ada yang membantu saya juga. Ini sekarang PR buat kamu, saya pengen banget kamu cari itu satu-satu. Wah, banyak dong. Banyak, Bay. Banget. Saya ngelihatnya nggak cuma satu. Udah 10, 20, dan hampir ratusan bahkan. Iya.
Iya. Pernah sampai ada yang meninggal nggak Pak? Setahu saya belum. Karena saya nggak sampai untuk membinasakan dia. Niat saya menghisap sukma, saya simpan. Saya tuh malah lari-lari loh, vision saya. Apa Roy yang kamu lihat? Iya, ternyata tuh Mas Dudi kamu harus ngaku ya. Dan di sini meja kejujuran. Kamu malahan kayak gini tuh menghisap sukma ini termasuk menghisap sukma perawan-perawan loh. Iya kan, untuk mendudukkan perempuan-perempuan kan? Iya kan? Iya. Saya udah ngecium baunya. Hal yang biasa sering dilakukan dia gitu loh. Dia untuk menundukkan para wanita, sukmanya dihisap, kemudian mereka jadi kayak lulu lantah gitu. Minum air, bisa melakukan apa aja. Iya. Tapi Kak, tadi dia bilang untuk membalas dendam. Tapi apakah niatnya yang pertama itu benar-benar niatnya untuk membalas dendam? Awalnya sih dendam, tapi lama-lama kemari makin lama ingin nundukin orang. Karena dia tahu dia punya kemampuan ya. Khususnya perempuan. Ini dia juga udah tahu kan dia punya kemampuan. Ya itu sih sebenarnya baik kendala dan ganjilan batin saya ngelihatnya makin kesini kok Dudi kamu makin nyalahgunain nih. Makin ke perempuan malah makin gatel gitu loh, pengen ngerjain dari belakang. Saya yakin dia juga menyembunyikan sesuatu ya di sini Mas Dudi. Kamu membawa barang ya? Bawa. Bolehkah saya lihat? Ada. Silakan. Kalau Boleh ada. diambil? Di belakang silakan. Mangga. Kamu nggak apa-apa? Kamu baik-baik aja Iya, nggak nih? baik-baik aja. Tadi sempat agak pusing, cuma sekarang oke. Pas kamu bilang begitu, aku ngeliat margin tuh emang kayak Iya kan? Agak. Gitu. Tapi emang sebelum ini juga teman-temanku pernah kayak ada bilang, ini kok matanya diiteman terus kayak pucet gitu sih, pernah ada yang kayak gitu juga. aduh, serem amat ya. Iya sih seremnya baik. Iya. Soalnya ternyata ada yang kayak gini-gini ya, jangan-jangan. Mudah-mudahan sih enggak. Aduh, matanya saya nggak boleh keikut ke dunia Mas Dudi. Kayak ditarik kan, Roy? Kayak ditarik. Saya harus berada di sini. Oke, baik. Apa yang Anda bawa silakan dikeluarkan. Dan ini beras. Dan ini garam. Ya tunggu, saya mau nanya ya. Ini berasnya kamu isi terakhir kapan? Tadi malam kan? Tahu nggak kenapa saya bisa tahu? Secara logika beras yang udah lama tersimpan warnanya nggak warna putih. Apalagi sering dibuka-buka dan dilihat. Baru diisi. Artinya Mas Dudi di sini juga masih terlibat ritual dan masih belum lepas. Beras yang sudah lama disimpan bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, dan kamu udah lama terjebak dalam itu, harusnya dia warnanya coklat atau udah jadi gabah. Iya nggak sih? Berarti ya artinya dia masih melakukan itu sampai tadi malam baru-baru ini. Iya. Tapi kenapa itu warnanya putih? Artinya dia masih mencas energi itu. Terus diperbarui ya. Iya, diupdate terus. Kamu merasakan energi apa, Roy, yang kamu lihat dari batu-batu ini, Roy? Perasaan saya sih nggak enak. Iya, Iya. sama ya? Sama. Jujur saya terus terang nggak enak loh. Dari saya ada kata nggak enak, tapi kamu udah beneran mewakili saya juga. Saya ngerasa pusing, seperti bergoyang, seperti vertigo. Terus saya juga ngerasa, ya itu kalau kita nggak hati-hati, kita nggak kuat mental, kita keserap juga. Tarik ya. Iya, ya, makanya nanti kita pakai pembatas antara kulit dengan benda-benda tersebut ya. Jangan disentuh secara gamblang, nggak boleh. Takutnya ketularan. Silakan Mas Dudi, apa yang ingin? Saya butuh penjelasan di sini kenapa ada batu ini dan ini.
Kalau untuk beras dan garam itu untuk membentengi diri saya. Membentengi. Sebelum saya melakukan ritual. Oke. Ini batu. Yang seperti saya bilang tadi, hijau melambangkan pepohonan dan dedaunan. Hitam melambangkan batu ataupun tanah. Yang putih ini yang saya gunakan untuk menarik sukma itu. Yang putih ini yang saya gunakan untuk menarik sukma itu. Putih terlihat dalamnya api. Api? Oke. Terus? Saya tarik melalui media foto. Melalui foto? Melalui foto. Tapi kalau saya sudah tahu orangnya, cukup membayangkan namanya, membayangkan wajahnya, dan saya sebut namanya, kalau serta orang tuanya. Oke. Terus? Itu tangannya udah mulai bergerak sendiri nih.